Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak informatik, jumpa lagi bersama saya Murni CSCOM di channel Belajar Bareng Murni. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak sosial informatika, kurikulum merdeka SMP kelas 7. Simak video ini sampai selesai ya, agar kamu lebih cepat memahami dan semakin informatif. Semangat belajar dan salam informatika. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa sih itu dampak sosial informatika. Apa saja yang akan dipelajari di dampak sosial informatika. Yang pertama adalah pengembangan teknologi informasi. Kemudian ada kolaborasi di dunia maya. Kemudian media sosial dan informasi pribadi dan hukum privasi. Di dalam perkembangan teknologi informasi, kita akan membahas dua aspek, yaitu pengaruh TIK, kemudian dampak positif dan negatif dari TIK. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana sih perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat periferal yang digunakan oleh pengguna tertentu. Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan komunikasi tersebut, pengguna dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. TI yang ditambah perangkat komunikasi ini disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih dikenal dengan TIK. Manusia sebenarnya telah melakukan pekerjaan menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan mentransmisikan informasi sejak zaman bangsa Sumeria di Mesopotamia, mengembangkan tulisan pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Istilah TI dalam pengertian modern dikenalkan dengan definisi teknik pemrosesan, penerapan metode statistik dan matematika untuk pengambilan keputusan, simulasi pemikiran tingkat tinggi melalui program komputer. Pengertian ini muncul tahun 1958 sebagai artikel di Harvard Business Review yang dikarang oleh Harold J. Leavitt dan Thomas L. Whisler. Saat ini, masyarakat dapat melihat revolusi TIK yang sangat maju. Segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi baru era digital ini yang memberikan manfaat besar. TIK telah memberikan cara baru dalam berkehidupan untuk mengganti aktivitas di rumah, pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, dan bersosialisasi. Masyarakat saat ini telah menjadikan TIK sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, internet, dan lainnya yang sering disebut dengan gawai atau gadget. Di bawah ini merupakan revolusi komputer dari perangkat yang besar sampai menjadi sebesar genggaman tangan manusia. Kalian bisa lihat di sini ada gambar revolusi komputer. Dari komputer yang besar, sedang, kecil, sampai segenggam tangan manusia. Wah, keren sekali. Kembangan komputer dari awal kemunculannya hingga sekarang menjadi cellphone atau telepon pintar adalah suatu revolusi. Ukuran komputer menjadi lebih kecil tetapi memiliki kemampuan yang makin besar. Dahulu,
komputer berukuran sebesar ruangan kelas. Tetapi saat ini komputer hanya sebesar genggaman tangan. Perhatikan gambar di bawah menunjukkan perkembangan komputer dari telepon yang merupakan komponen utama TIK. Nah, ini contoh perkembangan komputer dan telepon. Saat ini smartphone telah menggantikan berbagai macam peralatan. Smartphone dapat digunakan untuk mendengarkan lagu, yang berarti telah menggantikan CD player atau radio. Menulis surat berarti menggantikan mesin ketik. Membuat video berarti menggantikan kamera video. Membaca berita yang berarti menggantikan koran. Seperti gambar yang terlihat di sini. Di sini ada radio, jam dinding, telepon, televisi, kamera video, kartu game, papan ketik. Nah, di sini sudah tergantikan semua dengan yang namanya smartphone. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dengan menggunakan gawai yang terhubung dengan orang lain, memungkinkan kontak sosial yang intensif. Tahun yang lalu, orang berkomunikasi dengan saudara yang tinggal di pulau lain mungkin hanya dilakukan sebulan sekali. Namun saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita di luar negeri setiap saat. Aktivitas keseharian kita juga menjadi sangat efisien. Sebagai contoh, pekerjaan suatu perusahaan untuk berkorespondensi dengan pelanggan yang dahulu berbiaya mahal, saat ini sangat mudah dan murah, yang dilakukan menggunakan surel atau surat elektronik atau aplikasi chat. TIK juga memungkinkan kita membaca informasi terkini dari berbagai media besar dan koran terkemuka dengan hanya sekali klik pada gadget kita. Saat ini, TIK sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Ini adalah dampak TIK pada berbagai bidang. Kita bahas satu persatu. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Aktivitas keseharian. Saat ini, kita dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan mudah. Kita dapat berbelanja di mall atau pasar dengan online shopping pada virtual mall seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Pembayaran pun juga bisa dilakukan secara elektronik dengan electronic payment atau e-payment. Contohnya adalah electronic banking, mobile banking, atau electronic wallet. Saat ini pun kita dapat dengan mudah membaca koran secara online, bertemu dengan saudara secara virtual dengan video conference, berkirim surat melalui email. Dengan teknologi Internet of Things, kita bisa mengatur suhu kulkas, mematikan kompor listrik, dan mengatur peralatan rumah tangga lainnya dengan smartphone kita dari jarak jauh. Kemudian di bidang pendidikan. Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, proses pembelajaran di kelas digantikan dengan pembelajaran daring menggunakan media e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara elektronik, baik dalam hal interaksi antar siswa dan guru, materi, dan aktivitasnya. Dalam e-learning, interaksi siswa dan guru dilakukan dengan video conference. Materi disajikan dalam bentuk e-book dan file. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dalam forum diskusi, kuis daring, dan tugas yang dikumpulkan secara daring. Interaksi antar siswa dilakukan dengan forum diskusi, sedangkan kolaborasi antar siswa dilakukan dalam bentuk berbagi dokumen atau papan bersama.
For your information, electronic payment atau e-payment adalah sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran secara elektronik untuk transaksi online. Sistem pembayaran ini makin populer karena meluasnya pengguna belanja dan perbankan yang dilakukan secara online berbasis internet. Sistem pembayaran pada e-payment saat ini didominasi oleh pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit seperti Mastercard, Visa, GPN. Lewat internet banking, pembayaran juga banyak dilakukan dengan electronic wallet atau dompet elektronik yang memungkinkan pembayaran tanpa lewat bank namun lewat aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Kemudian pengaruh TIK di bidang kesehatan. Sakit atau ketika kita sakit, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke dokter. Kita bisa menggunakan telemedicine di mana kita bisa bertemu dengan dokter secara virtual dengan berkonsultasi tentang sakit yang kita idap. Setelah melakukan diagnosis, dokter akan memberikan resep obat secara online yang langsung terhubung dengan apotek. Apotek selanjutnya akan menyediakan obat dan mengirimkannya ke alamat rumah kita. Pembayaran akan dilaksanakan secara online melalui e-payment lewat kartu debit ataupun kartu kredit. Ini merupakan contoh aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian pengaruh lainnya di dunia perdagangan disebut dengan e-commerce. Negara kita memiliki situs e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Situs ini seperti mall atau pasar yang dijadikan secara virtual. Seorang bisa membeli barang yang dijual di situs ini. Para penjual bisa menjual produknya di sini. Proses penjualan dan pembelian dilakukan melalui gadget atau aplikasi yang terpasang di smartphone. Barang dagangan terdiri dari dua jenis, yaitu barang fisik dan non-fisik seperti pulsa, tagihan listrik, e-book, dan lain-lain. Pengiriman barang fisik membutuhkan transportasi, sedangkan pengiriman barang non-fisik tidak memerlukan transportasi. Pembayaran akan dilakukan melalui e-payment lewat kartu kredit atau debit ataupun dengan e-wallet. Kemudian di bidang pekerjaan, dengan berkembangnya TIK terbuka lapangan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang berkaitan dengan TIK. Pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah, diantaranya ialah pengembang web, pengembang aplikasi, programmer, administrator jaringan TI, analisis data, dan lain-lain. Saat ini, banyak pekerjaan non-IT yang bisa juga dikerjakan dari rumah dengan bantuan IT, misalnya sales atau penjualan yang harus berkoordinasi dengan distributor, pengecer, dan pelanggan dapat dilakukan dengan video conference atau surel. Pekerjaan memberikan suguhan musik bisa dilakukan secara live streaming. Konsultasi dokter bisa dilakukan secara jarak jauh dan lain-lain. TIK membuka lapangan kerja wira swasta yang dapat beroperasi dari berbagai lokasi tanpa batas geografis. For your information, live streaming adalah cara penyajian konten yang dipancarkan atau broadcast secara real time melalui internet, sedangkan streaming merujuk pada konten yang disajikan dan diputar secara bersamaan tanpa perlu sepenuhnya diunduh. Akses konten dari vlog atau video vlog atau YouTube secara teknis disebut dengan streaming. Yang kedua, dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, efektivitas, dan efisien,
Namun, di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung, face to face, dan banyaknya berita bohong. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu pengelolaan kegiatan keseharian. Saat ini kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. Sebagai contoh, penggunaan smartphone yang di dalamnya sudah terpasang aplikasi e-banking yang setiap saat akan menghubungi Anda jika sudah waktunya untuk membayar tagihan atau cicilan. Kemudian, pemanfaatan IoT atau Internet of Things yang mampu mengendalikan beberapa peralatan rumah tangga yang kita miliki untuk terhubung ke internet melalui smartphone. Juga komunikasi dan hubungan sosial. TIK menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa batas geografis negara. Contoh aplikasi yang tersedia adalah Zoom dan Google Meet. 3. Pencarian informasi dan berbagi informasi. Dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari, kita dapat mengetahui informasi apapun di segala penjuru dunia. Kita juga bisa berbagi informasi melalui grup pada aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, Google Group, dan Yahoo Group. Yang keempat, hiburan. TIK memberikan layanan untuk bermain games, memutar lagu, menonton film, membaca koran, dan mendengarkan radio. Yang kelima, pendidikan. Media pembelajaran semakin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. Hadirnya e-learning memberikan kemudahan pembelajaran online atau jarak jauh. Yang keenam, lingkungan tanpa kertas atau paperless. Penggunaan TIK untuk berbagai kegiatan dengan menyimpan data dan informasi dalam berbagai bentuk file menyebabkan menurunnya penggunaan kertas secara signifikan. Penurunan penggunaan kertas berdampak pada berkurangnya penebangan pohon yang membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat dan mendukung keterawatan bumi. Ketujuh, pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Saat ini dengan berkembangnya aplikasi sosial media dan internet, berbagi konten menjadi lebih mudah. Kita bisa mencari berbagai solusi masalah, misalkan bagaimana cara mengisi tinta printer, bagaimana merawat tanaman yang baik dan benar. Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar kita inginkan, kita perlu menentukan kata kunci pencarian yang tepat, kemudian jeli memilah dan memilih informasi yang ditampilkan di mesin pencari. Kemudian selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, penyebaran informasi yang salah. Maraknya berita yang simpang siur atau hoax menjadi salah satu penyebab penyebaran informasi yang sangat mudah. Untuk itu, kita harus memastikan kebenaran dari informasi yang kita dapat. Dampak dari penyebaran berita hoax adalah adanya Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah kecanduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Jiwa individualisme, introvert, dan tidak mampu bersosialisasi akan terlihat jelas. Yang ketiga adalah cyberbullying. Fenomena ini dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan atau bullying di internet. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia
di tahun 2018 mencatat ada 49% pengguna internet pernah mendapatkan ejekan di internet. Ejekan ini bisa membuat korban menjadi depresi, bahkan bisa bunuh diri. Hati-hati ya dengan yang namanya cyberbullying. Kemudian yang keempat, berkurangnya aktivitas sosial. Survei APJII tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal ini berpengaruh pada aktivitas temu muka di dunia nyata. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan real yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruhi. Di masa pandemi, berkurangnya pertemuan temu muka sangat terasa. Namun, hal itu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Kelima, berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Kemudian, berbelanja dengan menggunakan e-commerce dan e-payment membuat kita jarang bergerak dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. 6. Potensi kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, dari kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemajuan otomatisasi dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Perkembangan teknologi terus mengarah ke otomatisasi ini sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian, akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Contohnya adalah robot pramusaji. 7. Potensi korban kejahatan. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Tools yang kita gunakan dalam bertransaksi menggunakan e-commerce atau e-banking akan mengirimkan dan menerima data dari sistem. Data yang dikirimkan atau diterima berpotensi untuk dicuri, dimanipulasi, dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelindungan data dibutuhkan dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan di internet. Pelindungan data dapat dilakukan dengan mengenkripsi data dan menjalankan prosedur untuk mencegah kehilangan data. Selain itu, data juga harus dilindungi dari virus dan malware. Nah, demikian pemaparan atau materi kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas kolaborasi dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.